Musim panas tahun 1985. Los Angeles tidak pernah terasa sekelam ini. Di balik gemerlap lampu kota, tersembunyi rasa takut yang perlahan menjerat seluruh penduduk. Setiap malam, setiap langkah, setiap napas, ada ancaman yang tidak terlihat, mengintai. Seseorang yang tidak mengenal belas kasihan, yang menyusup dalam gelap, membelah keheningan, dan meninggalkan jejak kematian dimanapun ia melangkah. Mereka menyebutnya Night Stalker. Pada awalnya, orang-orang mengira ini hanya kebetulan, satu kasus pembunuhan, lalu satu lagi. Tapi saat pola itu mulai terbentuk, saat ketakutan menjelma menjadi teror yang nyata, Los Angeles sadar, ini bukan kebetulan, ini adalah perburuan, dan mereka adalah mangsanya. Korban-korbannya berasal dari berbagai usia, latar belakang, ras. Tak ada pola pasti, tak ada tempat yang benar-benar aman. Terkadang ia masuk melalui pintu depan, terkadang melalui jendela yang terbuka. Dan ketika malam tiba, tidak ada kunci, tidak ada doa yang bisa menghentikannya. Detektif Gil Carillo dari Departemen Sheriff Los Angeles County. Seorang pria muda, cerdas, tapi diremehkan oleh banyak orang. Dan Frank Salerno, veteran penyelidik pembunuhan yang pernah memburu Hillside Strangler. Mereka tahu, ini bukan kasus biasa. Mereka melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih jahat, sesuatu yang bahkan para kriminal pun takut menyebut namanya. Sang penguntit malam. Ramirez, yang akhirnya diketahui sebagai pelaku, bergerak seperti bayangan. Dengan sepatu Avia yang langka, ia meninggalkan jejak samar di lantai rumah korban. Bekas gigitan di tubuh korbannya menjadi tanda tangan kelam yang tak bisa dihapus. Ia tidak hanya membunuh, ia memperkosa, ia menyiksa, ia menghancurkan. Dan seolah semuanya belum cukup, ia mengejek, meninggalkan simbol-simbol setan, dan tertawa di atas penderitaan. Malam demi malam, ketegangan di Los Angeles semakin tebal. Orang-orang menutup jendela mereka. Mereka berdoa sebelum tidur. Dan mereka menunggu, berharap malam itu bukan giliran mereka. Tapi Ramirez tidak memilih. Ia datang ketika Anda paling tidak menduga. Penyelidikan berkembang perlahan. Jejak demi jejak kecil mulai mengarah pada satu kesimpulan. Monster ini adalah manusia. Seorang pria kurus dengan mata liar dan senyum sinis yang berjalan di tengah keramaian tanpa ada yang menyadari siapa dia sebenarnya. Tahukah Anda, Ramirez bahkan pernah tinggal di tempat yang menjadi legenda kelam, Cecil Hotel. Di sanalah ia bersembunyi. Ia menghilang di antara para pecandu, tunawisma, dan jiwa-jiwa yang terlupakan. Cecil Hotel, tempat di mana keputusasaan dan kematian saling bersalaman. Tempat yang bahkan sebelum Ramirez datang, sudah menyimpan dosa-dosa kota ini. Malam-malam berlalu, tubuh-tubuh tak bernyawa ditemukan. Luka-luka fisik, dan luka-luka yang tak bisa dilihat, menganga di hati warga. Sampai akhirnya, sebuah kesalahan kecil mengubah segalanya. Ramirez, si predator malam, tertangkap kamera. Wajahnya tersebar di seluruh media. Dan rakyat Los Angeles yang selama ini hidup dalam ketakutan, bangkit. Pada suatu pagi, seorang pria mengenali Ramirez di jalan. Lalu satu lagi. Kerumunan mengamuk. Mereka mengejarnya. Mereka memukulnya. Dan untuk pertama kalinya, Night Stalker merasakan ketakutan. Ia ditangkap, dirantai, dijebloskan ke balik jeruji. Tapi luka yang ia tinggalkan, luka itu tetap menganga, tetap berdenyut di setiap pintu yang terkunci rapat, di setiap jendela yang dibekap tirai, di setiap mimpi buruk yang menghantui mereka yang selamat. Richard Ramirez bukan sekadar nama, ia adalah mimpi buruk yang menjadi nyata, bayangan yang tidak hilang meski matahari telah terbit. Dan di suatu tempat di dalam hati kota ini, kegelapan itu masih berbisik.